Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Sama seperti sebelumnya, kami akan mengulas pertarungan di Onigashima lagi. Namun yang kami bahas kali ini adalah antara pertarungan Luffy dan Kaido. Alasan kenapa kami membahas seputar hal ini karena satu hal yang pasti, yakni Luffy melawan seorang Yonko sendirian. Lalu bagaimana Luffy bisa mengalahkan Kaido? Mari kita ulas saja ke inti pembahasannya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar informasi anime dari kami. Dan berikut cara Luffy mengalahkan Kaido versi Efek Anime. Sebenarnya pertikaian antara Kaido dan Luffy sudah berlangsung cukup lama. Yakni tepatnya hal itu sudah bermula setelah kehancuran penelitian Caesar di Panghazard, yang kemudian masalah merambah kepada Doflamingo. Tentu saja akan kejadian itu nama topi jerami dan Law semakin melejit ke perkancaan dunia setelah 2 tahun lamanya. Kemudian keadaan menjadi memburuk ketika Luffy berhasil mengalahkan Dovi sambil menghancurkan pabrik Smile. Pastinya Kaido yang mendengar kabar itu pun sangat marah, lantaran hanya pabrik itu saja aset berharga darinya. Maka dari itu dia pun menargetkan bajak laut topi jerami untuk target utamanya. Kenapa demikian? Aset berharganya berupa pasukan yang kuat semakin berkurang. Hingga sampai titik puncak berakhir di Wano Kuni, yang mana Luffy yang sudah marah dengan kelakuan dari Kaido akhirnya bertarung dengannya. Sayang sekali pertarungan itu hanya terjadi sangat singkat, dikarenakan Luffy bisa terkapar pingsan setelah terkena pukulan maut dari Kaido yaitu Thunder Bagua. Dari situ sudah jelas bahwa kekuatan dari Luffy belum seberapa untuk bisa mengalahkan Kaido. Hal ini bisa terlihat bahwa waktu itu Kaido belum menggunakan kekuatan aslinya itu. Untungnya dalam kekalahannya tersebut Kaido tidak membunuhnya secara langsung. Alasannya sudah pasti, Kaido ingin menghancurkan tekad dari Luffy agar nanti bisa menjadi pasukan terkuatnya. Tapi ternyata hal itu tidak sesuai dengan perkiraan. Karena meskipun Luffy telah kalah darinya, Luffy masih terus berlatih untuk memperkuat kekuatan itu, walaupun tanpa kekuatan buah iblisnya. Tepat sekali, dalam penjara itu Luffy hanya memecah batu dan mengangkutnya ke kapal saja bersama tahanan lainnya termasuk dengan Kid. Selang beberapa lama kemudian, tepatnya pada pengeksekusian dari Hio dan Luffy yang menentang Queen, baru di saat itulah latihan itu dimulai. Di mana di situ Luffy sangat terkejut dengan kekuatan dari kakek Hio. Bagaimana tidak, Hio bisa melukai orang dari dalam dengan hakinya itu. Yaps, tepat sekali kekuatan itu bernama Rio. Pastinya Luffy yang tahu hal itu memintanya untuk melatihnya. Dengan demikian dia bisa melukai Kaido dengan jurus tersebut. Ternyata untuk menggunakan jurus itu cukup simpel, yaitu dirinya harus memfokuskan hanya ke satu titik. Awalnya Luffy kesulitan mempraktikkan hal tersebut, karena di seiring pertarungan dia diharuskan berfokus untuk menggunakan jurus tersebut. Hingga sampai akhirnya dalam keadaan tertentu Luffy secara tidak sengaja menggunakannya. Hal ini terbukti darinya yang bisa melepas borgol peledak dari Queen dari leher mereka. Nah, dari situ pula Luffy semakin berlatih keras setiap hari sampai hari H tiba. Mengejutkannya, dalam beberapa hari berselang Luffy bisa dengan pasti. Nah, kenapa seperti itu? Hio menjelaskan kalau dari awal Luffy memang sudah menguasai haki di tingkat yang tinggi. Maka dari itu, untuk menggunakan jurus dalam beberapa hari bukanlah hal yang mustahil. Singkat cerita, akhirnya pertarungan melawan Kaido dan Big Mom dimulai. Di awal pertarungan, Luffy yang sudah muak dengan teman-temannya terluka langsung menggunakan pukulan mautnya itu untuk menghajar Kaido. Secara tak disangka, Kaido yang tidak tahu apapun kalau Luffy berkembang bisa terluka. Padahal pada pertarungan sebelumnya, Luffy tidak bisa melukainya sedikit pun dengan kekuatan penuhnya. Kaido juga sedikit berkata bahwa tidak banyak orang yang bisa melukainya seperti ini. Tepatnya, orang yang pernah melukainya adalah orang kuat seperti Rock, Shirohige, dan orang kuat lainnya. Satu hal pasti di sini membuktikan kalau dari beberapa hari yang lalu, Luffy sudah berkembang dengan pesat. Sebenarnya tidak hanya Luffy saja yang bisa melukai Kaido saat itu, melainkan generasi terburuk yang ada di situ juga berhasil melakukannya. Walaupun yang paling parah dari mereka adalah Luffy sendiri. Dimulai dari situ pertarungan menjadi sangat seru dan mendebarkan, mengingat Luffy dengan semaksimal mungkin mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menjatuhkan Kaido. Hingga suatu akhirnya, meski dengan kekuatannya itu Luffy kembali terkapar lagi, akibat pukulan Thunder Bagua lagi.
Tak berapa lama dari pingsannya itu, Luffy sangat terkejut dengan apa yang terjadi pada Zoro. Yakni ia melihat Zoro terluka parah setelah melindunginya. Saat itulah tiba-tiba saja aura dari Luffy menjadi mengerikan. Benar saja, dengan sekejap saja Luffy bisa menyerang Kaido sampai terluka parah dengan tendangannya itu. Entah kenapa bisa seperti itu, yang pasti Kaido langsung berkata kalau Luffy saat ini sudah bisa menggunakan Hoshoku Haki. Dari situ barulah terungkap bahwa Hoshoku Haki bukan untuk mengintimidasi lawan saja, melainkan bisa memperkuat serangan fisik. Sebab dari itu saat itu Luffy bisa melukai Kaido hanya dengan satu serangan saja. Jadi bisa diartikan kalau kejadian ini mirip seperti saat Shirohige beradu senjata di Moby Dick, yang mana saat itu mereka beradu haki sampai membuat awan terbelah. Selain dari itu, ada satu bukti kuat untuk menggambarkan hal tersebut, yakni pada saat Roger bertarung dengan Shirohige. Bedanya, hak yang ditampilkan dalam pertarungan sudah berbeda jauh dari Luffy. Setelah berhasil menguasai hal itu, pertarungan antara Luffy dan Kaido mulai menarik lagi. Bagaimana tidak, Kaido dalam wujud hybridnya juga sudah cukup kewalahan bertarung. Begitupun dengan Luffy. Selain itu, pertarungan juga menarik lagi saat Momo dalam wujud naganya itu bisa membantu Luffy. Walaupun tidak banyak membantu sebenarnya. Nah, meski di situ tampaknya Luffy bisa setara dengan Kaido, tapi tetap saja untuk mengalahkannya juga menyulitkan. Nah, bagaimana cara Luffy agar bisa mengalahkan Kaido? Mungkin bisa dikatakan kalau akhir dari pertarungan ini tidak lebih sama dengan pertarungan epik sebelumnya. Pasti kalian sudah menyadari hal ini, tapi masih belum mempercayainya. Maka dari itu kami akan menjelaskan ulasan berikut ini. Sebetulnya sudah dari banyaknya pertarungan yang dilalui oleh Luffy, selalu saja dia melawan orang yang jabatannya lebih tinggi darinya maupun dari segi kekuatan. Contohnya saja pada saat masih kecil, yakni Luffy yang belum tahu apa kegunaan dari kekuatannya itu tetap berani dan bersikukuh untuk melawannya. Walaupun sudah terlihat kalau akan berakhir dengan babak belur. Kemudian juga pada saat melawan Crocodile di Alabasta, yakni sudah dijelaskan kalau Luffy hanya bocah biasa dengan tekad yang kuat. Akan tetapi, Luffy yang hampir mati dari kejadian itu menyadari satu hal, bahwa bertarung juga mengandalkan otak dan tidak ceroboh. Sebab dari pembelajaran itu, akhirnya Luffy bisa mengalahkan Crocodile. Meski diketahui, Luffy juga hampir mati akibat racun mematikan darinya. Selanjutnya adalah pada saat melawan Magellan, yang mana saat itu sudah terlihat jelas kalau Luffy memang tidak bisa menang melawannya. Bahkan pertarungan menyedihkan itu, Luffy hampir mati akibat racun biru mematikan tersebut. Dirumorkan jika terkena racun itu, maka korban akan mati dalam beberapa jam. Ajaibnya, dengan bantuan dari Ivankov, akhirnya Luffy bisa sembuh walaupun kehilangan 10 tahun nyawanya. Kabar baiknya di situ setelah melewati kejadian Impel Down dari Marineford, kekebalan dari Luffy bisa bertambah berkali-kali lipat. Hal ini terbukti dari racun dari Caesar tidak bisa membunuhnya. Dan yang terpenting dari itu semua, saat sebelum time skip, Luffy belajar semua yang namanya haki bersama Rayleigh sampai 2 tahun lamanya. Berkat latihan 2 tahun itu, terlihat jelas kemampuan dari Luffy sudah berkembang sangat jauh, bahkan sudah di luar ekspektasi. Apalagi perubahan jurus gear bisa dikombinasikan dengan haki Busho. Dari time skip tersebut sudah membuktikan kalau segi fisik dan kekuatan Luffy memang sudah tak terkalahkan. Naasnya, semua kekuatan yang dia dapat tersebut tidak ada apa-apanya dibanding kekuatan dari Katakuri. Yang mana meski Luffy menggunakan seluruh jurusnya, dia tidak mampu menyerang Katakuri sekalipun. Tetapi berkat pertarungan tersebut, sedikit demi sedikit Luffy bisa mengembangkan Kenbushoku Hakinya sama seperti Katakuri, yaitu melihat masa depan. Akan tetapi meskipun sudah mempelajari hal itu, tetap saja Luffy tidak bisa mengalahkan Katakuri. Hal ini terbukti di saat adu serangan Katakuri masih berdiri. Baiknya di situ, Katakuri mengaku kalah. Entah apa alasannya itu, dia melihat kalau Luffy bisa jauh lebih kuat dari ini suatu saat nanti. Nah, dengan semua penjelasan tersebut, semakin Luffy melawan orang yang kuat, maka semakin kuat juga dirinya. Dikarenakan sambil bertarung, Luffy juga mengamati kekuatan dari musuhnya itu. Maka sebab itu, sampai saat ini Luffy bisa bertarung dengan seimbang melawan Kaido. Kemungkinan di pertarungan selanjutnya nanti Luffy juga akan mengeluarkan jurus barunya lagi. Entah apa jurus yang akan dikeluarkannya itu, banyak yang beredar jurus baru yang akan muncul yaitu Tiger Man. Entah benar atau tidaknya hal itu, pastinya juga ada satu hal yang bisa kami katakan, kalau kemungkinan besar Luffy juga akan mengeluarkan jurus barunya. Dikarenakan semua anggota topi jerami sudah ditunjukkan kekuatan barunya kecuali Brook dan Usopp.
Jadi tidak menutup kemungkinan Luffy akan mengalahkan Kaido dengan jurus barunya itu sama seperti saat melawan Katakuri. Well, itu saja pembahasan mengenai bagaimana Luffy bisa mengalahkan Kaido. Jika kalian mempunyai pendapat yang berkebalikan dengan pembahasan kali ini, kalian bisa share dalam kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.